Oke, sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami ingin menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Yakub Utama, pendiri Kompas Gramedia Group. Semoga segala pembelajaran yang diberikan oleh beliau dapat kita teruskan. Tadi kita sudah mendengarkan sharing yang menarik dari rekan-rekan kita. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Dan sepertinya beberapa pertanyaan yang telah masuk di kolom komentar. Oke, saya lihat dulu nih. Yang pertama saya rasa itu buat Ivan. Ivan, ada pertanyaan dari Noval Nawala Karsa. Apakah tampilan website yang lebih sederhana turut meningkatkan probabilitas munculnya artikel yang dibuat dalam Discover? Silakan Ivan. Ya, jadi mungkin untuk menjawab pertanyaannya ya, kita nggak bisa bilang dengan website semakin simple akan meningkatkan probability masuk ke Discover. Karena ranking ke Discover sendiri ada berbagai faktor, salah satunya sendiri kontennya lah, itu mungkin lebih penting. Mungkin di link di bawah video ini ada link tentang konten policies-nya Google News. Itu mungkin bisa lebih relevan ya kalau ingin tahu gimana sih cara improve visibility di Discover. Cuman ya tidak hanya dari website semakin simple maka rankingnya akan semakin naik, enggak. Yang penting konten tetap menjadi hal yang paling penting lah untuk bisa muncul di Discover. Seperti itu, Jason. Oke, Ivan, jangan kemana-mana, Ivan. Yang berikutnya juga buat Anda. Dari Lis, majalah Mix Marcom, Swamedia. Apa saran Google untuk mendorong tingkat kepembacaan bagi publisher yang khusus membahas tema-tema spesifik seperti bisnis atau marketing? And then mungkin kita tanyakan dia juga. Ya, mungkin Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sendiri nggak bisa saya doang ya. Kayak tadi kan Dea udah bahas tentang news consumer insights dan real-time consumer insights yang Google miliki. Saya rasa dengan mengimplementasikan tools-tools yang sudah kita sediakan tersebut, itu bisa membantu publisher untuk tahu lebih dalam tentang konten seperti apa sih yang populer bagi pembacanya untuk kategori tersebut. Mungkin Kandea bisa menambahkan ya, Jason ya, untuk tools-tools berikut ini. okay, thank you, Ivan. Andrea, just a quick, maybe Andre, you could also add a little bit to this question from SWA Media, asking about suggestions from Google to increase readership for themes along the lines of business and marketing. Any suggestions? Yeah, of course. I think the great place to start will be understanding your traffic sources. I think NCI and RCI can help you to understand that. If you're maybe missing one of the traffic sources, exploring new traffic sources will be one way to go and understand how your strategy is performing across each one of them. After these, I think the other way is also understanding how these new users or users are engaging with your messages and your website, and also understand what are the places where you could increase the engagement with those users in order to keep them in your website as well. I think, again, NCI and RCI are good tools that you could use to identify these opportunities and also understand what are the improvements that you could do. Okay, thank you Kandea. Kembali lagi ke Mas Ivan dari Dwi Prasetyo Utomo, startups titip beliin, titip kirimin. Ada pertanyaan, apakah Google News hanya terbatas untuk media? Apakah perusahaan non-media yang rutin mengupload blog post bisa bergabung di Google News? Ya, mungkin seperti topik presentasi tadi ya. Syarat masuk ke Google News sendiri itu pertama kita memenuhi konten policies-nya Google News dan kita membuat edition di Google News Publisher Center. Jadi selama konten-konten dari blog post tersebut misalkan memang memenuhi kriteria dari konten policies ini dan sudah membuat edisi di Google News dan tidak ada masalah, sudah di-approve berarti ya oleh tim Google, mestinya tidak ada masalah sih. Jadi ya mungkin kalau summary-nya ya selama mengikuti konten policies yang tadi sudah saya share dan ada linknya juga di bawah video ini, dan yaitu tadi membuat edisi di Google News Publisher Center yang ada juga linknya di bawah video ini. Itu Jason. Oke, thank you Ivan. Sekarang kami beralih ke Pak Johnson.
And I think kita juga bisa minta pendapat juga dari Mas Ari dan Mas Ito juga. Mas Johnson, ada pertanyaan dari Christian Indrawan, Transmedia Corp. Apakah jumlah PV, page views, I think, visitors dan UV, unique visitors mungkin ya, masih relate dengan behavior media-media online sebagai approach inventory ke advertiser? Mas Johnson. Thank you, Jason. Ya, menurut aku untuk metrik-metrik tersebut yang tadi disebutkan itu masih sangat relate. Karena dari metrik-metrik tersebutlah itu asal muasalnya nanti akan terkonversi menjadi inventory untuk dijual nantinya. User akan menunjukkan berapa banyak user yang kita miliki atau yang akan menjadi potensi yang bisa diraih oleh pengiklan. Page view akan menunjukkan kira-kira inventory yang ditawarkan akan cukup banyak atau tidak. Gitu sih. Terima kasih. Oke. Thank you, Johnson. Mas Ari, sama pertanyaannya, apakah jumlah PV visitor dan UV, unique visitors, masih relate dengan behavior media-media online sebagai approach inventory ke advertiser? Oke. Kalau dari Kapan Lagi Universe sendiri, untuk traffic performance seperti page view, users, dan juga beberapa metrics, itu masih sangat diutamakan ya, terutama lebih ke user sih. Karena biar gimana pun juga, advertisers sekarang sudut pandangnya itu tidak hanya ke kuantitas, tapi lebih ke kualitinya juga. Dengan kondisinya, mereka pengen tahu, oh, brand saya ini terkait dengan brand safety ya, terutama juga. Saat saya placement di media A atau dengan konten A itu, apakah sudah masuk dengan audiens mereka, atau mungkin dari sisi performance nanti akan mengikuti juga gitu. Jadi kalau dilihat dari sisi audiensnya sendiri, itu sangat matters, dan nanti juga conversionnya akan ke page view juga, kurang lebih seperti itu. Jadi, it's really matters and it's really important for us. Oke, Mas Ito, barangkali ada yang mau ditambahkan soal page views, visitors, dan unique views, dan advertisers? Iya, bisa jadi saya agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau kita berbicara page views, itu kan berbicara persebaran sebetulnya. Seberapa banyak yang lihat. Cuman ketika kita hubungan dengan sebuah brand itu tidak hanya perlu persebaran yang banyak, tapi juga media yang melekat, yang dilekati oleh iklannya itu tepat atau tidak. Saya ambil contoh misalnya, kalau misalnya ada sebuah, sebut saja berita atau media yang dia abal-abal, beritanya lampu merah, maka iklan yang akan tayang di situ akan dipersepsikan sama dengan medianya, tidak berkualitas juga. Tetapi sebaliknya, ketika memang medianya ini bagus, maka ini dapat menunjang dari brand yang muncul di media tersebut. Ini sudah cukup common ya, sudah cukup umum di media-media luar. Nah, saya rasa di Indonesia arahnya tidak hanya soal persebaran, tapi juga soal kualitas media yang dipasang. Begitu. Terima kasih. Oke, thank you, Mas Ito. Kembali lagi ke Mas Johnson, ada pertanyaan dari Johan. Simplicity is the ultimate sophistication. Bagaimana penerapan hal ini terhadap website berita? Bagaimana simplicity yang optimal ini? Oke. Kalau untuk penerapan di website berita, sebenarnya kan itu istilah yang dipakai untuk cukup luas ya. Bisa di berbagai proses atau desain atau apapun itu. Tapi kalau untuk website berita, sebenarnya kita bisa terapin simplicity dengan menampilkan artikel-artikel yang paling penting. Contohnya kalau kita di KG Media, kita punya headline, kita punya berita terpopuler, itu dengan mudah akan dijumpai di halaman-halaman website kita kayak kompas.com, tribunnews.com, atau di grid.id. Itu informasi seperti itu udah tersedia dan sangat mudah diakses oleh user. Ada lagi mungkin beberapa elemen lainnya di website yang kita sengaja buat untuk mempersimpel itu. Itu dari teman-teman juga bisa langsung cek websitenya, bisa dibandingkan dengan website lain juga nantinya. Seperti itu kira-kira, Jason. Great, thank you, Mas Johnson. Yang berikutnya buat Mas Ivan lagi. Ivan, Anda yang paling dicari hari ini. Kami sudah
ini dari Fajar Bali. Kami sudah daftar di Google News, namun belum ada konten yang terlihat di Google News. Kenapa? Oke, Jason. Jadi saya barusan sendiri saya juga coba cek ya dari saya sendiri apakah Fajar sudah live atau belum. Barusan saya lihat kayaknya masih dalam masih dalam prosesnya, masih draft. Jadi emang belum submitted, sudah ada aplikasinya cuman belum disubmit secara sampai selesai lah. Mungkin kalau ada pertanyaan tentang proses submission-nya bisa dilihat di link di bawah video ini, dan misalkan kurang jelas nanti bisa itu kali ya Jason, bisa ditanya lagi pertanyaan di live chat. Nanti mungkin saya bisa kasih beberapa step untuk guide-nya juga lah, kayak gitu. Ya, dan silakan Ivan kalau mau hubungi tim kita di sini dari Image Dynamics, nanti kita bisa follow up. Tapi yang penting harus submit, semuanya harus lengkap, ya Ivan? Betul, Ya. sesuai step by step yang udah ada di link di bawah video ini. Ya, dan jangan lupa ya, linksnya banyak sekali di bawah video ini, sangat lengkap. Jadi semoga pertanyaan ini juga bisa dijawab lewat linksnya di bawah. Oke, ya Ivan jangan kemana-mana. Ada pertanyaan juga dari Ellen Yunita. Bagaimana Google menyimbangkan keterwakilan antara konten yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh publik? Dan yang berikutnya nanti saya bisa jawab juga. So, mau coba itu dulu, kan? Ya, boleh. Mungkin saya coba jawab. Jadi, kalau dari sisi Google sendiri ya, seperti yang kita lihat di Google sendiri, kita nggak menampilkan hanya kita ngomong hard news lah. Kalau kita ngomong itu kan hard news seperti breaking news dan juga breaking news lah kita bisa bilang, itu kan berita yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mungkin kalau saat ini ya kita lihat update terbaru tentang COVID misalkan, atau kemarin Jakarta hujan, apakah ada banjir di beberapa daerah, itu mungkin berita yang kita butuhkan sebagai pembaca lah ya. Cuma di sisi lain, kalau kita lihat di Google juga, terutama di Google Search dan Google News, ada juga artikel-artikel berita entertainment dan juga olahraga. Seperti kita bisa lihat, mungkin kayak tadi Pak Johnson mention tentang Grid, yang lebih ke entertainment dari KG Media, dan dari kapan lagi misalkan ada juga beberapa publication olahraga, itu semua kita include di dalam Google News. Jadi pembaca itu punya pilihan tentang membaca berita-berita yang memang harus mereka ketahui, misalkan update corona seperti yang tadi saya bilang, tapi di sisi lain mereka juga bisa membaca berita yang sesuai dengan hobi mereka, apakah itu update K-pop misalkan, atau skor olahraga terbaru, itu semua kita ada di Google. Gitu sih mungkin cara kita menyimbangkan, Jason. Jadi kita inklusif untuk semua jenis berita sih. Seperti itu. Oke, thanks Van. Dan Ellen, Anda juga bertanya bagaimana komitmen Google terhadap keberlanjutan media massa di Indonesia, dan kurang tahu apakah Anda sudah melihat website kami newsinitiative.withgoogle.com, dan di situ di websitenya Google News Initiative ada banyak sekali informasi mengenai program kami, partnerships kami, produknya kami, dan di situ juga ada banyak case studies dari mitra-mitra kami di sini di Indonesia. Contohnya misalnya dari Kumparan, dari Kompas TV, dari iNews, cukup banyak sih. Jadi sebenarnya kita lihat dari segi ada challenges yang dari GNI tentang YouTube juga, ada program-program yang sudah cukup banyak media sudah ikut. Dan saran saya kalau Anda misalnya ingin ikut, tetap membaca blognya dari Google Indonesia. URL-nya indonesia.googleblog.com, dan di situ kami selalu mengumumkan apakah ada inisiatif atau program atau kemungkinan buat media untuk ikut program GNI ini. Jadi semoga Anda sudah langganan atau sudah subscribe di situ di Google Indonesia Blog. Tapi kalau belum, di indonesia.googleblog.com. Oke, balik lagi ke Ivan dari Radio El Shinta. I don't know if Shilpa wants to answer this or Ivan about the radio news and whether radio news can also be on Google. Should we? Okay, Ivan, you're there first, and then maybe. Okay, let's try Ivan first ya. Dari El Shinta ya, soal berita radio. Ya, mungkin nanti bisa saya jawab, nanti bisa ditambahkan oleh Shilpa ya. Cuman kayak mungkin tadi nggak saya mention di sesi saya sebelumnya, cuman selain Google News,
habis itu Google Discover, habis itu Google Search, kita juga ada service berita di Google Assistant. Jadi kalau kita tahu pakai HP Android misalkan, oke Google, itu kita bisa kasih query-query. Itu sebenarnya ada kita namanya Google Audio News, dan itu sebenarnya bisa jadi salah satu channel untuk radio dan mungkin broadcaster buat service berita-beritanya mereka. Untuk caranya sendiri sih mungkin lebih complicated dibandingkan Google News, dan saya juga nggak put linknya di bawah karena emang nggak dibahas. Cuman ya itu tadi, nanti bisa mungkin dikasih aja ya kontak infonya Jason ke di chatnya, nanti bisa saya kasih mungkin step by step-nya gimana sih cara biar bisa di-include di Google Audio News ini. Seperti itu. Okay, fine. And Shilpa, this is a question about radio news. I don't know if in other markets that other countries that you work with, if radio news is something that can be included in Google News. Have you had any experience with radio in other countries? Yes, thank you, Jason. So we have not launched this here in APAC yet, but in the US, we have launched another version of the audio news that Ivan was talking about called Personalized News, where similar to the Google News app, we try and create or get our partners to create single topic news stories. And there we have onboarded a lot of radio partners. So it's absolutely an area we're looking to expand in. We think that voice is going to grow, and it is growing. It's now up to us to work with our audio partners to see how we can create a more personalized and more searchable audio experience similar to the way that we do for text. And that's very much a work in progress, but we welcome working with audio partners all around the world. Oke, itu kabar gembira buat Mas Ivan dari Radio Lashinta. Oke, sekarang kami beralih ke Mas Ito dari Tempo. Ada pertanyaan dari Liz Swa Media Group untuk Mas Ito. Boleh diinformasikan berapa persen pelanggan berbayar Tempo, berapa persen kontribusinya terhadap pendapatan Tempo? Oke, berapa persen pelanggan berbayar Tempo? Ini kalau misalnya, saya tidak bisa menyebutkan secara pasti berapa ya, cuman ketika kita berbicara grafik, yang terjadi sekarang grafik untuk pembaca digital yang berbayar kita itu jumlahnya lebih besar dibandingkan pelanggan cetak. Nah ini menjadi sebuah harapan bagus sebetulnya, mengingat sekarang sepertinya media digital itu agak susah, terutama yang basicnya dia dari cetak. Nah cuman kalau kita berbicara revenue, revenue memang belum bisa begitu sama dengan yang produk-produk cetak. Sebabnya kenapa? Karena memang kita men-set harganya itu lebih rendah dibandingkan produk cetak. Nah, kalau misalnya saya kaji selama 3 tahun terakhir, sebetulnya Indonesia ini masih dalam taraf mengedukasi pasar. Nah, tapi kita punya planning sebetulnya dalam 1 tahun ke depan, revenue antara cetak dan digital ini sudah crossing. Dan tentu saja harga produk digital akan kita naikkan secara bertahap sehingga value-nya akan sama dengan produk cetak. Gitu, Mas Jason. Oke, masih ada satu lagi nih, 2 lagi dari Kuningan Mas. Menurut pendapat Anda, berapa tarif yang sesuai untuk berlangganan media online lokal agar tidak terlalu mahal atau terlalu murah? Iya, ini pertanyaan menarik sekali. Cuman saya kasih sampel pertama dari luar negeri ya. Untuk media-media di luar negeri, itu mereka punya standar yang ditentukan oleh spending yang dikeluarkan orang untuk entertain. Dalam hal ini seperti misalnya untuk produk film yang streaming, tentu saja tahu yang dimaksud apa. Nah, di Indonesia, trennya itu akan sama. Jadi kalau misalnya kita lihat, mulai dari produk digital musik atau film, itu kurang lebih kisaran sekitar Rp50.000 untuk 1 bulan. Kurang lebih gitu, Mas Jason. Oke, dan pertanyaan terakhir buat Mas Ito juga, berapa persen revenue dari berita langganan dibanding revenue dari sumber lain? Ya, kalau misalnya kita compare antara cetak dengan digital dalam hal ini langganan atau subscriber, kurang lebih sekitaran 50% ya untuk revenue media berbayar kita. Tentu saja
ini di luar iklan. Nah, cuman kita sebaiknya berbicara tren. Trennya memang rata-rata orang sekarang akan willing to pay untuk media-media yang berbayar. Kenapa? Karena pertama adalah fungsi kurasi. Di luar sana banyak media, sementara mereka tidak bisa mendapatkan media yang kabar yang tepat. Nah, kita menyajikan itu dan trennya terus naik. Gitu kurang lebih. Oke, thank you Mas Ito. Dan dengan pertanyaan itu kami mengakhiri acara Google for Media kita hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang bergabung pada webinar Google for Media hari ini. Tamu-tamu spesial kita, Mas Johnson, Mas Ari, Mas Ito, thank you so much. Terima kasih sekali atas semuanya. Dan juga buat yang nonton hari ini, kami sudah memecahkan rekor hampir 300 orang yang nonton live stream. Thank you so much semuanya.